Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 9. Di mana kali ini saya akan melanjutkan materi bab 2 bagian yang kedua, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas pokok-pokok pikiran tersebut, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain memiliki makna yang mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik hukum negara yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita lihat pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan atau pokok-pokok pikiran persatuan. Nah, pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima aliran negara kesatuan. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tanah air. Jadi, negara mengatasi berbagai macam paham golongan atau paham individualistis. Negara dalam pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menghendaki negara persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara, setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini disebut juga pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dan menjadi causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan dan aturan dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Jadi pokok pikiran kedua ini menghendaki atau melaksanakan keadilan yang didasarkan pada setiap manusia, yang didasarkan pada kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam masyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang akan dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 45 harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi, di negara kita, negara itu berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 harus mengandung isi mewajibkan penyelenggara negara, pemerintah, untuk selalu memelihara budi pekerti luhur. Jadi, pokok pikiran keempat ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan itu adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian, penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 45 serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dengan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 45 itu dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Jadi, semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada hukum dasar tertinggi, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti sudah diketahui bahwa Undang-Undang Dasar itu termasuk hukum dasar tertulis. Ada juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, aturan dasar ini disebut konvensi. Aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45
merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, demikianlah materi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan materi pokok-pokok pikiran ini bisa dipahami, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.